Di video sebelumnya tentang desk setup gue cerita bakalan ada sesuatu yang berbeda lagi karena gue pengen upgrade setup meja gue jadi lebih cantik lagi. Nah, di video kali ini gue bakal ngejelasin apa sih yang bikin setup gue kali ini tuh bikin lebih keren lagi. Nah, sebentar nih, mending langsung gue tunjukin aja. Jadi simple, dari handphone gue ini bakal berubah. Nah, keren kan? Nah, kalau kalian penasaran, mending langsung aja kita bumper dulu. Selamat datang di channel Nyantai dengan gue Ali, dan pada video kali ini gue bakalan sharing rekomendasi apa aja sih yang udah gue upgrade pada meja gue kali ini ya. Tapi sebelum gue mulai pembahasannya, gue bakalan sharing dulu nih apa sih itu Nyantai. Jadi buat kalian baru aja nemu channel ini, di sini adalah channel teknologi yang bahas nyantai aja tentang pembahasan seputar teknologi. Kayak biasanya kita bahas tentang laptop, ada PC, terus ada aksesorisnya, dan juga ada gear gaming tentunya. Jadi kalau kalian penasaran dengan konten kita, ya pastiin aja dulu untuk subscribe channel ini dan juga aktifin notifikasinya ke all. Jangan lupa untuk komen juga, untuk sharing rekomendasi atau kalian mau diskusi bareng gue, silahkan aja komen di bawah. Dan kalau kalian mau ingin komen ataupun diskusi lebih dalam tentang teknologi, bisa aja nih join Discord kita yang linknya di deskripsi. Karena di sana udah banyak banget teman-teman nyantai di sana, udah ngobrol, sharing rekomendasi, sharing informasi juga, dan udah ada banyak obrolan penting lainnya di sana. Oke, jadi jangan lupa untuk join. Oke, di sebelah gua kali ini udah ada produknya, yaitu dari brand Fantech. Jadi buat kalian udah tahu juga, Fantech kan pastinya itu adalah sebuah brand gaming lokal ya, yang udah banyak banget brand murahnya. Kali ini mereka sedang membuat produk untuk smart home-nya, smart life-nya. Ya, salah satu produk awalnya ini mereka adalah, ya kalian bisa lihat di sini. Ya kurang lebih sih sama kayak beberapa produk yang udah ada juga dari brand lainnya. Tapi yang gue suka dari sini pasti kan kalian juga udah tahu, untuk brand Fantech, brand lokal. Kalau misalkan dari brand gamingnya, mereka itu pasti udah memiliki kualitas yang bagus dan juga after sales-nya udah bagus juga. Jadi kalau misalkan kalian masih ragu, gue rasa sih udah bukan waktunya lagi kalau untuk produk Fantech kali ini. Gue yakin untuk produk Fantech sendiri itu bakalan ngejamin produknya itu bagus, dan juga kalau misalkan ada kerusakan tinggal di garansi ini aja. Nah, itu mungkin poin gue. Nah, tapi apa aja sih yang produknya yang udah dikasih dari Fantech ini untuk mempercantik setup gue? Nah, di sini ada beberapa, totalnya ada 8 produk yang udah gue pasangkan. Enggak 8 sih, sebenarnya ada 7, karena satunya itu mungkin gue pasangkan di ruangan lain. Oke, jadi kita mulai dulu dari yang pertama ya. Oke, yang pertama dari yang kalian udah bisa lihat juga, yang udah ngubah setup gue, yaitu di bagian perlampuannya. Di perlampuan di sini Fantech memberikan 3 buah lampu ke gue, 2 buah bohlam dan 1 LED strip. Nah, untuk yang bohlam seperti ini gue dikasih yang dari 12 watt sama 9 watt. Untuk harganya sih udah cukup affordable ya. Yang gue lihat di internet, di Tokopedia-nya si Fantech, atau nggak Tokopedia resminya Fantech Smart Life maksud gue, si Fantech ini yang 9 watt itu cuma dibanderol harga 100.000, dan untuk yang 12 wattnya beda sedikit, cuma 109.000, kayak beda tipis. Ya gue sih nangkepnya kayak beda ukuran doang sih, tapi untuk intensitas pasti ada bedanya juga dari 9 ke 12 watt. Yang menariknya pun dari bohlamnya ini, dia itu udah memiliki RGB WW, jadi udah pasti udah customizable ke beberapa warna, ya nggak beberapa, semua warna ya, warna-warni, dan juga ada WW-nya, bisa diatur intensitas dari white ke white warm-nya. Jadi kalian bisa menyesuaikan yang kalian inginkan. Kalian mau ingin warna-warni di ruangan kalian bisa. Yang gue tahu sih harga LED sekarang udah semakin murah ya. Salah satu si Fantech ini. Dulu gue beli LED bohlam itu di harga 150 ribuan ya. Surprisingly si Fantech keluar dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang sama-sama bagus. Oke, selanjutnya di sini juga ada LED strip. LED strip ini hadir dengan panjang 3 meter yang dibanderol seharga 142.000. Tapi sayangnya kalau kalian mau pakai LED strip ini, kalian perlu juga smart LED control. Nah, kenapa mahal? Sebenarnya nggak cuma kayak ya biar harganya mahal sih, karena si LED control ini dia itu bisa disambungkan ke 2 buah LED strip. Jadi kalau kalian punya satu, ini bisa tambahkan lagi satu, jadi total 6 meter kalian bisa pasangkan melalui satu LED control aja. Itu sih yang spesialnya. Dan kenapa pakai LED strip? Ya pastinya kalau untuk kalian yang udah lihat inspirasi setup meja kerja atau nggak setup gaming orang-orang, itu pastinya pemakaian LED strip itu bisa menambahkan ambient gaming atau enggak ambient warnanya yang lebih wah lagi. Ya contohnya bisa lihat di sini tuh cukup wah ya, walaupun gue belum merapihkannya itu sedemikian rupa ya, masih ada beberapa perlu diimprove lagi. Cuman penggunaan LED strip itu benar-benar bisa mengubah setup kerja kita jadi lebih enak lagi, bikin kita nyaman lah ngeliatnya ya. Oke, produk selanjutnya sebenarnya kalian nggak bisa lihat juga dari setup gue, karena memang gue umpetin juga gitu. Maksudnya ini bukan fitur untuk di display, tapi kita bisa ngeliat dari fungsinya.
Itu yang pertama pastinya dari ada smart plug ini. Nah, smart plug ini itu apa sih? Jadi ini kayak extended colokan. Ya sebenarnya nggak juga gitu. Untuk smart plug ini itu dia tuh fungsinya bisa mengatur mati nyalanya sebuah elektronik yang ingin kita pasangkan melalui smart plug ini. Contohnya di sini gue udah setting untuk smart plugnya colok ke keylight gue. Jadi kalau kalian pengen nyalain atau nggak gue lah ya, gue pengen nyalain udah nggak perlu lagi copot listriknya lagi atau nggak setting ke atasnya, setting ke bagian lampunya karena ini tinggi. Jadi biar lebih simple pakai otomatis aja kayak gini. Nah, seperti itu. Ini gue nyalain lagi tahun 8. Seperti itu. Jadi bener-bener bisa ngepraktisin lah ke pekerjaan kita. Jadi kalau nggak cuma sekedar copot atau nggak gimana kan agak capek juga ya, agak berbahaya juga. Apalagi kalau gue matiin ke atas ini, kalau gue nggak bener-bener hati-hati, gue mesti turun lampunya, dia itu bisa nabrak-nabrak aksesoris yang ada di ruangan sini. Ini kan banyak banget barang-barang untuk setup syuting gue. Jadi penggunaan smart plug walaupun tidak terlihat atau nggak displaynya nggak kelihatan, tapi ini fungsinya bener-bener spesial. Dan gak cuma itu aja, smart plug ini pun kalau misalnya kita udah connectin ke aplikasi yang ada di Fantech, kita juga bisa melihat beberapa daya. Seberapa besar daya yang kita gunakan untuk listrik yang dicolokkan melalui smart plug ini. Jadinya tuh kita bisa mengatur lah ya penggunaannya. Kalau misalnya kita mau boros, kita bisa atur lagi nih intensitas lampunya, ya terlalu terang atau gimana. Atau mungkin kalau kita mau setting otomasi biar bisa mati jam berapa, nyala jam berapa, atau enggak ya ketika udah jam segini harusnya mati atau enggak gimana, itu kita bisa mengatur lewat aplikasinya. Mungkin nanti gue bakal jelasin lebih dalam ya. Oke, produk selanjutnya di sini ya. Ini dia produk yang menurut gue ini cukup cukup overkill dan juga ya berguna banget gitu. Di sini ada smart plug-nya dari si Fantech dengan nama Fantech Power Strip colokan kontak WiFi. Kalau nggak salah itu ya. Ya kalau misalnya kalian bandingin dengan colokan yang kalian beli di toko listrik itu cuma di sekitaran 100.000 dapat colokan sama. Ya sebenarnya itu nggak apple to apple karena fiturnya di sini itu banyak banget. Pertama, dia itu punya 4 buah colokan ya, 4 buah colokan di sini dan 3 buah USB tambahan. Dan yang terpentingnya lagi dia itu ada tombol on off-nya. Jadi selain tombol on off yang cetek-cetek, dia juga ada di sini. Tapi yang lebih spesial lagi si smart plug-nya ini dia itu bisa dikonekin ke smartphone kalian. Jadi itu menurut gue itu fitur penting banget karena kalau misalkan fitur colokan di sini itu bisa kita atur, pastinya kalau misalnya kita keluar gitu atau nggak kayak lagi ketinggalan gitu apa nggak, misalkan nih gue lagi mau keluar rumah tapi gue lupa nih matiin elektronik gue tinggal matiin lewat sini. Yang pasti elektronik yang aman ya, nggak cuma kayak komputer atau nggak laptop gitu gue matiin gitu. Itu kan berbahaya, gue mesti matiin secara manual. Cuman kalau semacam kayak lampu-lampu atau nggak aksesoris charger gitu biar gue aman gitu, merasa aman, gue bisa matiin ini lewat smartphone gue. Atau nggak sama kayak di smart plug ini, kita juga bisa nih mengatur jadwal untuk mati nyalanya itu sesuai yang kita inginkan. Jadi untuk hemat listrik bisa banget pakai ini. Output USB-nya tuh juga up to 2,1 ampere dan current-nya untuk semua listrik ini dia tuh bisa sampai 10 ampere. Jadi benar-benar fungsional banget lah ya. Oke, produk terakhir yang gue pasangkan di ruangan di sini adalah Smart ER Remote. Nah ini juga nih salah satu produk yang sangat powerful. Ini nggak cuma sekedar item piringan aja dan ini pun bisa bekerja hampir ke seluruh elektronik kalian yang konvensional yang bisa pakai remote. Di ruangan ini gue pakein buat ke AC gue. Fungsinya sih apa gitu ya? Ya sebenarnya untuk Smart ER Remote ini dia tuh bisa menggantikan remote kita, remote elektronik, barang elektronik kita menjadi sebuah satu alat yang kecilnya cuman sebesar ini doang, sebesar kotak ini gitu. Dan di sini kita bisa mengatur semuanya. Jadi kalau misalkan kalian udah menggunakan Smart ER ini di aplikasi smartphone kalian itu udah komplit banget elektronik-elektronik yang tersedia dari remote TV, terus remote AC, terus yang smart home kayak air purifier, terus juga kayak semacam radio atau ya apapun lah. Kalau misalkan nggak ada pun kita bisa membuatnya secara DIY-nya. Ada DIY mode yang nanti gue bakal jelasin lagi. Oke, produk terakhir yang gue nggak pasangkan di ruangan ini yaitu Smart IP kameranya. Ini CCTV-nya. Ini CCTV yang menurut gue cukup cukup inovatif lah ya. Karena dari dulu yang zamannya CCTV itu ribet banget settingnya. Semakin sekarang udah ada zamannya smart home IoT 4.0, penggunaan CCTV makin simpel. Gue juga udah menggunakan ini di rumah gue. Itu penggunaan tuh simple banget, kayak tinggal kita pairing aja, kita konekin melalui aplikasinya si Fantech sendiri dan dia itu udah bisa dipakai sebagaimana mestinya sebuah CCTV. Nah, apa sih spesialnya dari CCTV-nya si Fantech kali ini?
Ini bebas kalian mau pasangkan di mana, mau pakai di meja juga bisa, atau kalian mau pakaiin digantung di tembok kalian juga bisa, karena dia juga udah mendapatkan mountingnya ya. Kita tinggal buat bagian ini ke tembok kalian dan kita pasangkan ini ke CCTV-nya. Simple banget. Dan CCTV-nya sendiri kita bisa putar ini, kita bisa putar up to 360 ya, 360 derajat. Jadi benar-benar bisa ngarah kemanapun yang kalian inginkan, dan nengok pun juga bisa. Dan dia pun juga bisa nih saat di mode malamnya, kan itu biasanya di ruangan kita itu nggak ada lampu, atau nggak kalau kita taruh di luar ya lampu daerah luar pasti gelap ya. Di CCTV ini bisa berubah menjadi IR mode, atau enggak ngeganti menjadi infrared mode, jadi otomatis berubah modenya ke mode infrared atau enggak night vision lah ya simpelnya. Dan kalaupun kalian ingin lebih aman gitu penggunaannya di rumah kalian, atau enggak biar lebih aman kalau misalnya ada maling pengen jadi barang bukti gitu ya, CCTV ini simple aja gitu, tinggal pasangkan aja sebuah micro SD card-nya ke bawah lensanya. Nanti si CCTV ini bakal otomatis nge-record apapun kejadian selama ya CCTV ini nyala. Dan nanti pun kalau misalkan SD card-nya penuh, dia tuh akan otomatis menghapus record paling lama dan menggantinya dengan yang terbaru. Jadi seperti itulah. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalkan kalian punya 32 GB micro SD card dia bakal penuh. Nggak bakalan penuh, bakalan diganti yang lama gitu. Dan simpelnya pun juga kalau kalian ingin menggunakannya, kita bisa menggunakan smartphone kita untuk melihat kondisi gimana penggunaannya CCTV ini. Jadi kita nggak perlu kayak konekin lagi ke DVR atau apa. Sekarang udah modern banget, simple, tinggal konekin si CCTV ini ke WiFi kalian. Untuk penggunaan tuh simple banget. Semua dari produk-produknya si Fantech Smart Home ini, Smart Life ini tuh bisa kalian konekin semuanya melalui aplikasi Fantech yang kalian bisa download dari aplikasi Play Store atau enggak dari App Store kalian gitu ya. Nah, ini simple banget nih, aplikasi Fantech Smart Life ya. Kalian bisa lihat di sini. Di sini udah baik banget yang udah gue daftarin. Di sini 1 2 3 4 5 6 tuh agak 4 6 ya benar. Ada 6 produk yang udah gue setting semuanya, udah gue buat otomasi. Dan kalaupun kalian ingin menambahkan, simple banget, tinggal pencet tambah plus di sini. Nah, di sini tuh bisa kalian pilih produk-produk Fantech yang udah tersedia. Jadi kalian tinggal pilih produknya dan kalian bisa konekin langsung. Atau enggak kalau nggak mau ribet, kayak misalkan kita udah punya bohlam nih, bohlamnya udah kedap-kedip minta di pairing, kita pencet auto scan aja, nanti dia bakalan mendeteksi ada sebuah bohlamnya Fantech yang sudah berjalan untuk di pairing gitu. Udah simpel begitu aja. Tinggal next itu bakalan kesimpan ya seperti biasa. Seperti udah bakal nongol aplikasi yang udah ke pairing seperti ini. Ini contohnya gue buka untuk yang light bulbnya yang 9 watt. Mungkin kalau yang light bulb nggak kelihatan ya, gue ganti yang LED strip aja. Nah, di LED strip sini simple banget penggunaannya. Ini yang udah di pairing, di sini kita tinggal pilih nih untuk warna atau white-nya juga bisa. Di sini kalau mau ganti warna putih bisa tuh. Lihat kalian belakang. Udah putih. Nah, ini kalau misalnya mau kuning juga bisa. Dan ini pun benar-benar responsif banget, cepet banget pergerakannya ya. Nah, kalau misalnya untuk warna, kita balikin warna lagi sini. Nah, di sini kita bisa atur lagi tuh. Warna putih. Ini semua warna hijau. Dan ini nggak cuma satu warna aja, kita bisa geser sesuai warna yang pengen kita agak atur. Dari merah ke unguan sampai ke warna ungu gitu. Yang gue sih sukanya warna biru, jadi gue setting biru. Dan kalau misalnya kalian bosan gitu warnanya satu warna aja, kita juga bisa setting untuk di scene-nya. Di sini ada banyak tuh. Kalian coba-coba aja yang kalian suka seperti apa, nanti bakal otomatis. Dan untuk si aplikasi yang lainnya pun juga kurang lebih bakalan sama. Dia tuh friendly banget kayak ini. Sebuah air remote, udah nih air conditioning, gue udah setting buat di AC ruangan gue. Di sini udah simple banget. Ini mode atur temperaturnya, di modenya berapa, sama switch. Kalau misalnya gue pencet switch, otomatis AC gue mati. Gue nggak mau pencet karena nanti bakalan panas ya. Dan yang terakhir untuk power strip juga sama. Udah simple banget. Di sini ada colokan sama tombol mati nyalanya. Di sini kalau misalnya kalian mau matiin, ya matiin aja dari sini. Nah, itu belakang gue mati. Nah, kayak gitu, simple banget kan. Jadi pengguna Smart Life itu bener membantu banget lah hidup kalian gitu ya. Apalagi kalau kalian yang udah 4.0 banget gitu ya, udah malas sampai konvensional, ya pakai Smart Home ini simple banget. Dan yang gue jamin juga untuk Fantech sendiri, yang gue tahu itu dia after sales-nya bagus. Jadi kalau misalkan kalian beli dapat barang yang amit-amit datangnya itu rusak gitu ya kalian garansiin otomatis harusnya langsung diganti. Ya kalau nggak diganti kalian komen aja ke gue, ntar gue bilangin semua orang Fantechnya langsung deh. Oke, jadi gimana nih menurut kalian? Apakah dari produk-produk yang udah gue rekomendasikan seperti ini tuh kalian udah tertarik untuk membelinya? Ya coba aja komen di bawah. Atau enggak kalau kalian ingin bertanya tentang produk-produk Fantech,
atau nggak mau nanya hal lain seputar smart home, silakan aja komen di bawah, nanti bisa ngobrolin sama gue bakalan bantu, mungkin bisa gue bantu solusinya itu seperti apa. Tapi seperti biasa, sebelum gue tutup, gue mau berterima kasih juga buat Fantech udah ngirim produk ini, dan kalau kalian mau beli silakan aja pergi ke e-commerce resminya si Fantech di Fantech Smart Life ya, bukan Fantech ID gitu ya, udah beda lagi untuk Smart Life-nya. Dan terima kasih juga udah dengerin opini gue. Jadi udah mungkin itu aja. Jangan lupa komen juga kalau misalnya kalian ada kritik ataupun saran tentang video kali ini. Dan seperti biasa, subscribe channel Nyantai kalau belum. Terus aktifin notifikasinya ke all biar mendapatkan update terbaru dari kita. Dan juga untuk like videonya kalau kalian suka video ini. Jangan lupa juga untuk join Discord kita yang linknya ada di deskripsi. Dan juga follow Instagram kita di Nyandote. Oke, mungkin itu aja. Di sini ada gue Aldi sebagai hostnya. Sampai jumpa di video Nyantai selanjutnya. Sebentar. Pamer lagi. Set, simple. Lampu off. Ini gua. Bye.